Hapus tulisan formulir tanpa judul, kemudian ganti dengan judul kuis yang akan kita buat. Misalnya saja judul kuisnya adalah Ulangan Pendidikan Agama Islam. Maka diketikkan Ulangan Harian Pendidikan Agama Islam. Kemudian klik di bawahnya, secara otomatis akan muncul tulisan yang sama dengan judul yang di atas. Untuk deskripsi boleh ditulis UH1 atau boleh juga diganti dengan nama guru pembimbing juga boleh. Untuk berikutnya itu pertanyaan tanpa judul. Pertanyaan tanpa judul yang pertama itu kita hapus, kita ganti dengan tulisan ketikkan nama lengkap Anda. Jadi yang pertanyaan yang pertama nanti muncul kepada siswa adalah ketikkan nama lengkap Anda. Untuk jawaban yang diharapkan adalah nanti jawaban singkat. Maka itu muncul di bawahnya ada jawaban singkat. Untuk ketikkan nama lengkap Anda itu wajib diisi. Untuk itu klik tanda wajib diisi yang ada seperti di gambar hingga muncul tanda warna ungu. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua itu klik tanda plus yang ada di sudut kiri bawah hingga muncul seperti berikut. Untuk pertanyaan kedua ketikkan pilih kelas Anda. Karena ini untuk memilih kelas, jadi bukan pilihan ganda, tetapi namanya adalah drop down. Nanti siswa memilih kelasnya, melihat tanda panah yang ada di sebelah kanan. Isikan sampai kelas berapa atau berapa rombel kita mengajar. Kalau kita mengajar misalnya sampai kelas 8F, berarti kita bikin opsinya sampai 8F, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, dan seterusnya kalau lebih. Untuk tanda wajib diisi itu tetap harus diklik supaya nanti memudahkan kita dalam memeriksa hasil jawaban siswa kita. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, klik tanda plus yang ada di bagian sudut kiri bawah hingga muncul seperti berikut. Ini adalah pertanyaan ketiga dari yang pertama tadi adalah isikan nama lengkap Anda. Pertanyaan kedua tadi adalah pilih kelas Anda. Ini adalah pertanyaan ketiga, tetapi untuk soal pertama. Misalnya saja soal pertama kita buat adalah kitab suci Taurat
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi titik-titik. Untuk pilihan jawaban pertama, klik di opsi 1. Ganti dengan pilihan yang ingin kita isikan. Jangan lupa untuk mengklik tanda wajib diisi. Gunanya adalah supaya siswa tidak bisa melewatkan pertanyaan yang telah kita buat. Kemudian klik tanda titik 3 yang ada di bagian atas untuk membuat kunci jawaban. Klik setelan, kemudian ada tulisannya umum, presentasi, ada tanda panah ke kanan. Nah, arahkan kursor atau geser ke kanan hingga muncul kuis. Klik kuis tersebut, kemudian klik tanda jadikan ini sebagai kuis. Setelah itu, pada kolom responden dapat melihat itu boleh dicentang semua atau boleh dihilangkan centangnya. Berarti tanda yang dicentang adalah yang akan muncul atau yang dapat dilihat oleh siswa. Setelah itu klik simpan, akan muncul seperti berikut. Barulah kita bisa membuat kunci jawaban. Tanda yang ada di kotak merah akan muncul. Kita klik atau hilangkan tanda centangnya, kemudian klik kunci jawaban yang kita inginkan atau yang benar. Dalam hal ini jawabannya Musa, berarti yang diklik adalah Musa alaihissalam. Untuk poin itu tergantung dari jumlah soal kita. Kalau soal kita 10 berarti skor maksimalnya 100. Masing-masing soal berarti 10 poin. Kemudian klik selesai. Setelah itu, untuk lanjut ke pertanyaan atau ke soal berikutnya, klik tanda plus yang ada di bagian sudut kiri bawah. Isikan pertanyaan untuk pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua. Begitu seterusnya sampai berapa soal yang kita inginkan. Kalau soal yang kita inginkan misalnya 20 soal, berarti masing-masing soal itu poinnya bisa 5 atau masing-masing soal boleh beda poin.
Setiap membuat soal, jangan lupa untuk mengklik tanda wajib diisi supaya tidak ada pertanyaan yang dilewatkan oleh siswa. Sebelum dia menyelesaikan semua pertanyaan, dia belum bisa mengklik tanda kirim nantinya. Kecuali kalau teman-teman mengizinkan siswanya untuk tidak menjawab semua pertanyaan, boleh tidak diklik tanda wajib diisi. Untuk yang ditandai kotak merah ada tulisan poin total 20. Itu berarti sudah 2 soal yang dikerjakan atau dibuat. Setelah semua soal selesai kita buat, maka sekarang adalah bagaimanakah caranya supaya siswa dapat mengerjakan ulangan. Caranya adalah dengan cara membagikan link, bisa melalui grup WhatsApp atau bisa melalui aplikasi sosmed lainnya seperti Facebook. Cara mengcopy linknya adalah yang pertama sekali adalah kita klik tanda yang ada di sebelah kiri titik 3 tadi, yaitu tanda panah. Setelah kita klik tanda tersebut, maka muncul seperti berikut. Klik yang ada di tanda kotak merah yang saya buat. Kemudian untuk memperpendek link yang akan kita kirim, kita klik perpendek URL. Setelah itu klik salin. Setelah itu buka aplikasi WhatsApp atau Facebook. Sekarang saya contohkan mengirimnya melalui grup WhatsApp. Maka buka aplikasi WhatsApp. Kemudian cari atau mau dikirim ke grup mana. Kalau saya misalnya saya contohkan ke grup TV, maka saya cari grup TV, klik dan kemudian pastikan di grup TV tersebut. Setelah itu kirim. Kalau teman-teman ingin memeriksa atau melihat bagaimanakah tampilannya, maka buka lagi Chrome tadi, maka akan muncul seperti berikut. Yang terakhir kita klik, yaitu klik tanda silang yang ada di bagian kiri atas. Kemudian klik tanda titik 3, klik pratinjau. Tunggu sebentar. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya nanti yang ada di HP siswa. Cara melihat jawaban siswa atau perkembangan siswa, klik gmail.com login, kemudian klik login akun Google,
Kemudian klik tanda yang ada di sebelah kiri gambar kita, klik drive. Setelah itu boleh pilih drive atau Chrome, pilih akun yang kita gunakan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Cari judul kuis yang kita buat tadi. Setelah ketemu judul kuis yang kita buat tadi, double klik. Tadi yang kita buat judulnya adalah ulangan harian pendidikan agama Islam, maka kita klik judulnya yang tersebut. Maka muncul seperti berikut. Untuk melihat jawaban siswa, klik jawaban yang ada di sebelah kanan pertanyaan. Kemudian klik tanda titik 3 yang ada di kanan untuk mendownload hasil jawaban siswa atau download jawaban. Maka akan muncul di bagian bawah. Klik. Sebelumnya Anda harus memiliki aplikasi WPS atau yang bisa membuka Office, misalnya Word, Excel. Nah, double klik, maka muncul tampilan berikut. Ini tampilannya kosong karena belum ada siswa yang mengerjakan. Kemudian untuk melihat langsung boleh klik tanda plus yang warna hijau tadi, kemudian klik buat, maka muncul bagian bawah, klik buka, klik akun jurnal yang kita gunakan, maka muncul seperti berikut. Timestamp itu menyatakan waktu